Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Pertanyaannya, jadi kesempatan gini kita akan bahas soal saham jangka panjang. Jadi prospek saham jangka panjang untuk saham SIDO muncul. Jadi saham SIDO jangka panjang apakah layak atau tidak, menarik atau tidak. Oke, mari kita review singkat sahamnya. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang baru berkunjung jangan lupa di subscribe untuk channel ini dan juga komentar di bawah dan share videonya ke berbagai sosial media. Oke, kita langsung saja. Saham SIDO ya, teman-teman, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Apakah saham itu layak jangka panjang atau tidak? Yang pertama saya pernah menyampaikan bahwa lihat grafiknya. Jadi sebaik apapun sahamnya kalau grafiknya tidak menarik, terutama untuk saham yang grafiknya turun. Jadi mungkin kalau teman-teman hanya lihat 5 tahun terakhir, saham ini cenderung turun ya. Jadi kalau dari 696 kemudian 505. Ini kalau teman-teman lihat di tab maksimalnya di Google kemudian merah seperti itu, maka saya rekomendasi untuk tidak membeli. Karena sebaik apapun saham, kalau ada faktor yang menyebabkan sahamnya tidak bisa naik, maka itu tidak menarik. Tapi kalau dia hijau seperti ini teman-teman, dan pernah mungkin naik seperti ini, atau lebih baik lagi kalau dia naik terus, maka itu layak beli teman-teman untuk jangka panjang. Dan ini juga masih layak untuk standar yang kita tetapkan bahwa grafiknya mulai dari dia IPO di mungkin di atas 5 tahun terakhir itu dia naik sekalipun mungkin pada saat ini sedang turun. Itu standar pertama. Standar kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah lihat siapa yang mengelola perusahaannya, terutama untuk dewan komisaris, direksi, dan juga mungkin teman-teman bisa lihat di pemegang sahamnya siapa aja. Nah, itu penting karena dari sinilah kebijakan-kebijakan yang baik yang menguntungkan investor itu akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Karena contoh sederhana saham Bakri itu banyak dijauhi karena yang pertama mungkin karakter dari pemilik perusahaannya dan juga terlalu sering banyak ngutang, maka itu pengaruh sama sahamnya sehingga terkadang harga sahamnya setelah naik turun dan sideways hingga bertahun-tahun. Nah, itu penting teman-teman. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga tentu di fundamental perusahaan. Fundamental perusahaan yang perlu teman-teman ketahui, kalau misalnya ini per tahun ya, lihat jumlah total pendapatannya apakah bertumbuh atau tidak. Kalau kita lihat ini baru kurang lebih 2023, 23, 24, 25 ya. 23, 24. Tanggal Pak ini 1 triliun 2024 kemudian 730 dan kuartal 5 mudah-mudahan bisa sampai 3 triliun. Artinya saham ini bertumbuh, tapi jauh lebih baik kalau teman-teman bisa dapat data minimal 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Dan kalau memang betul-betul mau beli terus ditinggal tidur, maka syarat utamanya teman-teman lihat perusahaan yang sudah berdiri selama 10 tahun terakhir dan sudah listing juga minimal 10 tahun terakhir di Bursa Efek dan lihat total pendapatannya. Ini yang paling penting. Karena sales sangat menentukan kinerja perusahaan. Selain itu, lihat HPP-nya karena HPP di sini akan mempengaruhi HPP dan juga COGS-nya juga itu penting. Karena disinilah perusahaan itu akan dinilai bahwa seberapa baik perusahaan itu menghasilkan laba dari penjualannya atau seberapa bagus perusahaan dalam melakukan efisiensi sehingga dari pendapatan yang didapat itu tidak tergerus habis dengan HPP maupun COGS-nya. Nah, itu pertimbangan ketiga ya. Kemudian lihat di pendapatan bersihnya. Ini penting, pendapatan bersih sebisa mungkin dia tumbuh
dari tahun ke tahun, atau kalau tidak bisa stabil tahun ke tahun, ya mungkin ada di masa pandemi, di masa-masa kritis misalnya terjadi perang, kemudian labanya turun, nggak masalah. Tapi di 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, teman-teman bandingkan di awal hingga akhirnya dia naik atau tidak. Nah, di sini teman-teman lihat di kuartal 3 2023, eh, perusahaan ini 138 miliar ya pendapatannya. Lalu kemudian naik naik. Nah, di sini dia fase di mana dia turun di 2 kuartal ini. Tapi sebenarnya jauh lebih menarik kita lihat per tahun, teman-teman. Hanya data per tahunnya belum kita tidak sempat untuk menunjukkan data per tahunnya. Jadi kita anggaplah di 2023 364, 2024 ini 392. Dan besar kemungkinan dia akan lebih tinggi di akhir tahun 2025, lebih tinggi dari 400 miliar. Nah, artinya apa? Perusahaan ini adalah perusahaan yang bertumbuh. Perusahaan yang bertumbuh artinya syarat untuk bisa menjadi saham investasi jangka panjang. Jadi kalau pertanyaannya apakah saham SIDO layak untuk investasi jangka panjang, maka syarat-syarat itu tadi harus dipenuhi. Dan yang menariknya, kalau kita lihat lagi secara detail di valuasi saham, bukan valuasi ya, di rasio profitabilitasnya, rasio return on asset dan return on equity-nya itu stabil. Jadi dia stabil, hampir bisa dibilang dia tidak pernah di bawah 25%. Jadi misal dia modal 1 miliar, berarti dia bisa menghasilkan keuntungan sampai 250 juta dari total modal 1 miliar misalnya. Maka itu menarik sekali dan layak untuk investasi jangka panjang. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahkan pada saat pandemi pun saham ini bisa dikatakan saham yang paling stabil dan tidak terpengaruh dengan pandemi, bahkan naik di saat pandemi. Jadi ini sudah membuktikan dan saham dari perusahaan ini sudah melewati masa-masa kritis dan tetap stabil. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman. Sehingga syarat untuk bisa menjadi investasi jangka panjang teman-teman ini masih masuk. Artinya apa? Saham SIDO layak untuk investasi jangka panjang atau tidak? Maka bisa saya sepintas saya jawab bisa. Sepanjang teman-teman memang niatnya untuk jangka panjang dan mungkin bisa dikontrol paling setiap kuartal, cek lagi rasio return on equity-nya, return on asset-nya berapa. Ini teman-teman kontrol. Kemudian net margin-nya seperti apa. Kalau teman-teman bisa mendapati ini masih stabil dan dan harga sahamnya juga tidak anjlok, maka itu bisa dipertahankan. Tapi ada satu opsi yang menarik teman-teman. Jadi contoh sederhana Lo Keng Hong ya. Lo Keng Hong itu adalah value investor. Jadi dia tidak pernah memberikan batas berapa tahun dia memegang saham dan kapan dia menjualnya. Jadi dia membeli di harga murah. Misal sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa saham ini sudah muncul lagi murah karena secara PBV maupun price to earning ratio-nya murah. Jadi misal Lo Keng Hong dia akan membeli di harga ini, lalu pada saat grafiknya sudah naik di harga 700 baru dia melepasnya. Jadi entah itu harus menunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, sepanjang dia beli di harga murah baru kemudian dia lepas. Kalau teman-teman niatnya investasi jangka panjang, maka pada saat beli di tahun 2013 teman-teman belum melepasnya. Jadi ada kekurangannya kalau teman-teman murni jangka panjang dengan murni value investing. Murni jangka panjang artinya teman-teman 342 ke harga 500 berarti untung cuma berapa persen ya. Tapi kalau teman-teman misalnya dia lagi turun di harga ini 500, teman-teman beli dan jual di harga 700, jual di harga 700, beli lagi di harga 500, maka itu menarik keuntungannya bisa jauh lebih banyak dari investasi jangka panjang. Nah, itu pilihan teman-teman. Jadi mau murni value investing, mau totalitas di saham jangka panjang.
Oke, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa komentar di bawah, dan yang suka video ini jangan lupa share ya, bantu share dan subscribe channel ini. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.